Ajeng Nurholisyah NIM 185211146 dari kelas MPS 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengertian dari asuransi syariah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti dari asuransi. Pada dalam bahasa Inggris, asuransi disebut dengan insurance atau menanggung sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Dan secara umum, asuransi yaitu sebuah perjanjian antara penanggung, dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi, dengan tertanggung atau peserta asuransi, di mana penanggung menerima sejumlah uang atau premi dari tertanggung. Dan untuk asuransi syariah yaitu dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah. Selain itu, asuransi syariah juga dapat disebut dengan takaful atau konsep berdasarkan tabarok atau sumbangan sukarela, dan juga ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong-menolong, yang keempat kerjasama, dan yang kelima yaitu amanah. Dasar hukum asuransi syariah itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, dan itu juga dalam KUHP Pasal 1320 dan Pasal 1774, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Dan di dalam Al-Quran sendiri belum terdapat ayat yang secara spesifik menjelaskan mengenai asuransi syariah, tetapi banyak ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam asuransi syariah, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan juga dalam surah Al-Luqman ayat 34. Alur atau mekanisme kerja dari asuransi syariah. Mula-mula, calon nasabah akan datang ke perusahaan asuransi. Kemudian di sana akan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku jika ingin mengajukan asuransi ke perusahaan tersebut. Calon nasabah akan menentukan jenis asuransi apa yang akan dipilih. Di dalam pembuatan perjanjian tersebut dapat menggunakan 4 jenis akad. Yang pertama yaitu akad mudharabah, yang kedua akad musyarakah, yang ketiga akad wakalah, dan yang terakhir yaitu akad wadiyah. Setelah perjanjian disepakati antara nasabah dengan perusahaan asuransi, maka perusahaan akan menerbitkan polis asuransi sebagai akta atau tanda bukti dari perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Selanjutnya, nasabah akan membayarkan sejumlah uang atau premi kepada perusahaan asuransi. Besarnya jumlah premi ditentukan dari jenis asuransi yang dipilih oleh nasabah serta kebijakan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Dana premi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dana tabungan dan juga dana tabaruk. Dana tabungan yaitu dana yang dapat dikelola oleh perusahaan asuransi yang nantinya jika nasabah mengajukan klaim akan dikembalikan kepada nasabah. Dan yang kedua yaitu dana tabaruk yang merupakan sumbangan sukarela, ujroh, fee atau upah untuk perusahaan asuransi. Kemudian dana premi dari nasabah akan dikelola oleh perusahaan asuransi yang akan disalurkan melalui investasi, obligasi, atau lainnya yang berkaitan dengan sarana syariah. Jika di kemudian hari terjadi kerusakan atau kerugian atas sesuatu yang diasuransikan oleh nasabah, maka nasabah berhak mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi atas kerusakan tersebut. Dan nantinya, perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi dari kerusakan atau kerugian yang terjadi. Keseluruhan alur atau mekanisme dari asuransi syariah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah yang pertama yaitu akad mudharabah.
di mana nasabah selaku shahibul mal atau pemilik modal akan menyerahkan modalnya 100% kepada perusahaan asuransi selaku mudharib atau pengelola. Kemudian dana tersebut akan dikelola atau diusahakan oleh perusahaan asuransi, dan nantinya jika terjadi laba atau rugi dari usaha tersebut, maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah dan perusahaan asuransi. Akad yang kedua yaitu akad musyarakah. Bedanya dengan akad mudharabah yaitu di sini nasabah dan perusahaan asuransi sama-sama menyetorkan modal atau sejumlah uang, yang kemudian modal tersebut akan disatukan dan akan dikelola oleh perusahaan asuransi atau diusahakan. Dan nantinya jika terjadi laba atau rugi, maka akan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujrah. Wakalah yang berarti penyerahan atau pendelegasian, di mana nasabah menyerahkan atau mewakilkan sejumlah uang atau dana ke perusahaan asuransi yang nantinya akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan asuransi tersebut akan mendapatkan fee atau ujrah atau upah dari kegiatan pengelolaan tersebut. Yang terakhir yaitu akad wadiyah yadhamanah, di mana nasabah akan membayarkan sejumlah uang atau premi kepada perusahaan asuransi. Karena jenis wadiyah yang digunakan yaitu yadhamanah, maka perusahaan asuransi berhak memanfaatkan atau mengelola dana dari nasabah yang akan disalurkan melalui investasi, obligasi, atau lainnya yang berkaitan dengan sarana syariah. Jika sudah jatuh tempo, maka memungkinkan bagi nasabah menerima dana tabungannya meskipun tidak terjadi klaim atau kerusakan yang terjadi di kemudian hari. Beberapa perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Yang pertama yaitu dari segi pemilik dana. Di dalam asuransi konvensional, pemegang saham berhak dan memiliki seluruh dana yang terkumpul di perusahaan asuransi yang dijalankannya. Sedangkan dalam asuransi syariah, peserta atau pemegang polis menjadi pemilik dana tabarruk yang dikumpulkan, sementara perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai operator yang mendapatkan kompensasi berupa fee atau ujrah dan atau bagi hasil. Kemudian dari segi tujuan, dalam asuransi konvensional, tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan laba dari para pemegang polis. Kemudian dalam asuransi syariah, karena merupakan milik bersama, jadi tujuan utama dari aktivitas asuransinya adalah meminimalisir biaya asuransi. Kemudian dari segi investasi, untuk asuransi konvensional tidak ada aturan apapun dalam investasi atau pengelolaan dana dari nasabahnya. Sedangkan dalam asuransi syariah, investasi tersebut harus diberikan kepada sarana yang sesuai dengan syariah. Macam-macam asuransi. Yang pertama yaitu menurut sifat pelaksanaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu asuransi sukarela dan asuransi wajib. Kemudian dari jenis usaha perasuransian dibagi menjadi tiga macam, yaitu usaha asuransi, usaha reasuransi, dan juga program asuransi sosial. Untuk usaha asuransi ada tiga jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Kemudian untuk usaha penunjang ada 5 jenis, yaitu pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan juga agen asuransi. Untuk produk dari asuransi syariah ada 3 macam, yaitu produk tabungan, produk asuransi syariah bukan tabungan, dan juga yang terakhir yaitu produk asuransi syariah bukan tabungan untuk kepentingan umum atau disebut dengan General Islamic Insurance. Beberapa manfaat dari asuransi, yang pertama yaitu rasa aman dan perlindungan, kemudian pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, yang ketiga polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit,
Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Dan yang terakhir yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai asuransi syariah. Dan semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.